Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita berbicara tentang Yahudi dari kitab Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, yaitu sampai pada nahyil muslimin an ittikhad bitanatan min ghairihim, larangan bagi kaum muslimin untuk menjadikan mereka Yahudi dan sejenisnya sebagai teman dekatnya. Qala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq, kana rijalan minal muslimin yuwasiluna rijalan minal yahudi lima kana bainahum minal jiwari wal hilfi fil jahiliyah. Kata Ibn Ishaq, tadinya beberapa orang muslim masih berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ada yang masih menyambung silaturahmi dalam artian persaudaraan, kedekatan, akrab. Kenapa? Karena di antara mereka dulunya ada hubungan jiwar. Ada hubungan jiwar. Jiwar adalah saling menjaga. Sebagaimana pernah dibahas, makna jiwar adalah kalau seseorang datang ke satu kota tertentu dan dia minta keamanan, maka dikatakan jiwar. Anta ala jiwari, engkau di bawah jaminanku dan di bawah penjagaanku. Demikian pula al-hilf fil jahiliyah. Al-hilf adalah penggabungan suku dengan suku. Ada beberapa suku dari kalangan Arab yang bergabung dengan suku-suku Yahudi, yang mereka mengikat perjanjian, kalau ada musuh-musuh bersama, kalau damai-damai bersama. Ada yang mengganggu Yahudi, maka suku ini akan ikut bertempur. Kalau suku ini diganggu, maka Yahudi juga akan ikut bertempur. Sehingga mereka seperti satu suku. Ini namanya hilf. Karena dulunya zaman jahiliyah, ada yang halif, bersatu dengan suku Yahudi. Atau ada yang hubungan keamanan, bahwa engkau di bawah pengamananku, hidup di bawah keamanan Yahudi, atau Yahudi yang hidup bawah keamanan mereka. Sehingga ketika mereka sudah menjadi muslimin, mereka masih tetap berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi tersebut. Fa'anzalallah ta'ala fihim yanhahum an mubatinatihim. Maka turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang melarang mereka untuk menjadikan orang-orang Yahudi sebagai teman dekat. Larangan untuk menjadikan mereka sebagai kawan.
Larangan untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang akrab dan dekat dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan sebagai teman kalian orang-orang dari selain kalian. Selain kalian wahai muslimin. Ini jangan mengambil teman-teman dari orang-orang kafir. Min dunikum. La ya'lunakum khabala, yang mereka tidak pernah mempedulikan kamu. Waddu ma'anittum, mereka sangat berharap agar kalian menjadi susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah tampak kebencian mereka dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar lagi. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengenalkan siapa Yahudi. Jangan kalian anggap mereka itu adalah orang-orang yang polos, baik, memiliki akhlak dan tata krama dan seterusnya. Hati-hati. Kata Allah, jangan jadikan sebagai teman kalian orang-orang dari selain muslimin. Jangan jadikan mereka orang Yahudi sebagai teman-teman kalian. Mereka tidak pernah mempedulikan kalian, dan mereka sudah tampak permusuhannya dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi. Di mulutnya sudah kelihatan kebencian mereka. Dan sudah kita baca dalam kitab kita ini bagaimana mereka jahatnya, dan bagaimana mulut-mulut mereka mencerca Rasulullah, mencerca para sahabat, mencerca muhajirin, mencerca kaum muslimin. Ini Yahud. Sudah kelihatan kebencian mereka pada mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan yang disembunyikan di dada-dada mereka, di hati-hati mereka akbar, lebih besar lagi. Yang pertama, kita tahu bagaimana jahatnya Yahudi di mulut-mulut mereka. Kita tahu bagaimana perangai mereka dan akhlak mereka, bejatnya ucapan-ucapan mereka terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Adapun yang dalam hati, Allah yang tahu. Yang dalam hati kita nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ternyata Allah yang Maha tahu mengkhabarkan kepada kita, wa ma tukhfi suduruhum akbar, bahwa yang disembunyikan dalam hati mereka lebih besar lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun, sungguh telah kami terangkan pada kalian keadaan mereka. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir dan memakai akal-akal kalian. Berkawan dengan orang yang benci pada kalian. Afala ta'qilun, apakah tidak berpikir, kata Allah. Maka Allah katakan, qad bayyana lakumul ayat, kami sudah terangkan ayat-ayatnya kepada kalian. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau menggunakan akal-akal kalian. Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kata Allah, ha antum ulai tuhibbunahum, bagaimana kalian ini, kalian cinta kepada mereka sedangkan mereka tidak cinta pada kalian. Kalian suka pada mereka padahal mereka benci pada kalian. Bagaimana kalian ini, kata Allah? Bagaimana kalian ini? Kalian suka pada mereka, menjadi teman kalian, akrab dengan kalian, padahal mereka itu benci pada kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, padahal kalian percaya dan beriman dengan kitab seluruhnya. Padahal kalian beriman dan percaya pada kitab ini seluruhnya. Ya, ini ayat-ayat ini menerangkan keadaan mereka, agar kalian berpikir, masa mencari teman dari orang-orang yang membenci kalian, yang tidak suka pada Islam, nggak suka pada Rasulullah, nggak suka kepada orang-orang yang beriman. Sampai pada kalimat Allah Subhanahu wa taala, idza laqukum qalu amanna. Mereka kalau bertemu kalian mereka berkata amanna, kami beriman, kami percaya. Wa idza khalau addu alaikumul anamina minal ghaiz, tetapi kalau mereka berpaling di belakang kalian, mereka menggigit jari-jari mereka karena jengkel pada kalian.
Addu alaikumul anamila minal ghaid. Mereka menggigit jari-jari mereka atas kalian karena bencinya pada kalian, karena jengkelnya pada kalian. Qul mutu bi ghaidhikum. Kata Allah, katakan pada mereka, matilah kalian dengan kejengkelan kalian. Mutu bi ghaidhikum, matilah kalian dengan kejengkelan kalian, kata Allah. Khonifirina azakumullah. Kalimat tu'minuna bil kitabi kullih, maknanya tu'minuna bi kitabikum wa kitabihim wa kitabikum wa bima madha minal kutubi qabla dhalik, yakni kalian beriman kepada kitab kalian dan kitab mereka dan kitab-kitab terdahulu dari para anbiya. Kalian percaya dengan kitab-kitab semuanya. Wahum, sedangkan mereka ingkar pada kitab kalian. Berarti mereka juga ingkar pada kitab mereka sendiri. Karena dalam kitab mereka ada berita-berita datangnya seorang nabi terakhir. Di kitab mereka ada berita tentang datangnya nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya, namanya, dan juga bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana ajarannya. Sudah diterangkan semua dalam kitab mereka. Berarti mereka tidak percaya pada kitab kalian Al-Quran. Berarti tidak percaya pada Rasulullah SAW. Dan berarti mereka tidak percaya pada berita-berita Taurat. Berarti mereka tidak percaya pada kitab Taurat. Dan berarti tidak percaya pula pada kitab Injil. Karena dalam kitab Taurat dan Injil diberitakan akan datangnya seorang Nabi. Ini yang menyebabkan Allah katakan, ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian ini, kata Allah, cinta pada mereka padahal mereka tidak cinta pada kalian. Sudah tampak permusuhan mereka di mulut-mulut mereka. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar lagi. Kalian dalam keadaan sudah tahu dan kalian percaya dengan Al-Quran seluruhnya dan kitab-kitab seluruhnya. Kalian percaya pada Quran, berarti kalian membenarkan Taurat dan membenarkan Injil. Kalian percaya pada Nabi terakhir, berarti kalian percaya dengan kitab-kitab yang terdahulu yang memberitakan akan datangnya seorang Nabi. Sedangkan mereka tidak percaya pada kalian, tidak percaya pada Nabi kalian, nggak percaya pada kitab Al-Quran, yang berarti mereka tidak percaya pula pada kitab Taurat, Injil, dan kitab-kitab terdahulu yang memberitakan akan datangnya seorang Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan lagi, fa antum kuntum ahaqqu bil baghdha'i lahum minhum. Maka sesungguhnya kalian lebih pantas untuk membenci mereka, bukan berkawan dengan mereka. Bermusuhan dengan mereka, bukan akrab dengan mereka. Wa idza laqukum qalu amanna. Kalau mereka bertemu kalian, mereka mengatakan kami percaya, kami beriman. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. Tetapi ketika mereka berpaling di belakang kalian, mereka menggigit jari mereka karena jengkelnya pada kalian, karena marahnya pada kalian. Katakan pada mereka, mutu bi ghaidhikum, marah, matilah dengan kemarahan kalian. Karena ayat melarang para sahabat untuk menjadikan Yahudi sebagai teman dekat. Yang berarti melarang kita dan seluruh kaum muslimin untuk jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat. Perintah untuk tidak mengganggu kafir dhimmi, perintah untuk tidak mengganggu kafir-kafir muahad, perintah untuk kita tidak mengganggu mereka-mereka yang terikat perjanjian, bukan berarti kita suruh cinta pada mereka. Tidak. Enggak ada satu perintah pun yang merintahkan kita cinta kepada orang kafir. Bagaimana mungkin kita akan suka dan cinta kepada orang kafir yang menyatakan bahwa Allah punya anak, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki anak, memiliki pasangan, memiliki istri? Apakah pantas? Kemudian kita cinta pada mereka? Kemudian kita menyatakan dengan akrab, engkau saudaraku? Astaghfirullahaladzim. Berarti kamu tidak punya kecemburuan. Berarti kamu tidak punya kecemburuan pada Allah dan tidak cinta kepada Allah. Seorang yang cinta kepada Allah pasti akan marah kalau dikatakan Allah memiliki anak. Seorang yang cinta kepada Allah pasti akan marah kalau ada orang yang menyatakan bahwa Allah punya istri. Astaghfirullahaladzim. Pasti akan marah. Demikian pula orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan marah kepada mereka-mereka yang menyatakan bahwa Rasul itu bukan nabi. Rasul itu manusia biasa, pendusta, kadzab, dan begini dan begitu. Apakah marah kita? Dan itu mereka,
Orang-orang kafir Yahudi ataupun Nasrani, mereka membenci Rasulullah Subhanahu wa taala. Mereka mencerca Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mereka menghina dengan sekeras-keras penghinaan, sejelek-jelek penghinaan. Dan mereka bahkan menghina Allah dengan menyatakan ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak, ada Tuhan istri, ada Tuhan anak. Dan mengatakan bahwa Allah sebagai Tuhan Bapa. Kadzab asyir. Mereka adalah jahat dan pendusta. Kadzabun asyir, pendusta lagi jahat. Maka tidak mungkin seorang beriman cinta pada mereka. Sehingga perintah-perintah Allah dan Rasulnya untuk sabar. Jangan mengganggu orang-orang kafir kalau mereka terikat perjanjian. Jangan membunuh mereka kalau mereka kafir zimmi, kafir muahad. Itu maknanya bukan kalian mencintai mereka, atau maknanya kalian hendaklah kalian kasih sayang dengan mereka, bukan. Hanya mereka terikat perjanjian dan kita umat Islam yang terikat perjanjian. Kita umat Islam adalah kaum yang sangat menjaga perjanjian, yang sangat menghormati perjanjian. Kita ingin dan kita berharap semoga mereka masuk Islam dengan kita menunjukkan akhlak kita, adab kita, dan bagaimana kita memegang perjanjian, maka niscaya mereka akan masuk Islam. Tetapi kalau kita tidak memiliki perjanjian dan kita orang yang ingkar janji dan seterusnya, dikhawatirkan mereka akan menganggap bahwa Islam ini ajaran yang jelek, ajaran yang tidak mengerti untuk menepati janji, ajaran yang tidak mengerti adab dan akhlak, agama yang tidak mengerti tentang hak-hak para tamu. Ingat, Rasulullah SAW pernah kedatangan tamu kafir, pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Apa kata Rasulullah SAW ketika utusan dari mengatakan bahwa Musailamah Rasul, kamu juga Rasul, maka bagaimana kalau kita bagi daerah kekuasaan? Kamu bagian sana, kita bagian sini. Rasulullah SAW marah. Dan Rasulullah menyatakan, sungguh kalau boleh membunuh tamu, niscaya akan aku bunuh kalian berdua. Benci apa enggak benci? Benci. Tetapi apakah Rasulullah membunuh atau mengganggu? Tidak. Kenapa? Tamu. Ini akhlaknya Islam. Ini tamu. Maka Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, sungguh kalau tidak dilarang untuk membunuh tamu, aku akan bunuh kamu berdua. Jengkelnya Nabi, marahnya Nabi kepada orang kafir yang beriman kepada Nabi palsu. Bencinya Rasulullah SAW menyatakan, sungguh aku akan bunuh kalian. Kalau saja boleh. Tapi kenyataan tidak boleh. Demikian kaum muslimin benci kepada Yahudi, benci kepada Nasrani, tapi sayang ketika mereka terikat perjanjian, maka kita diwajibkan menjaga perjanjian tersebut, memegang janji tersebut. Ini akhlak Islam. Maka Allah katakan bahwasanya hendaklah kalian jangan menjadikan mereka sebagai teman dekat, jadikan mereka sebagai musuh kalian. Kalian benci kepada mereka, bukan mencintai mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kamu dapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Saya ulangi ayat ini. Tidak akan kau dapati satu kaum yang beriman pada Allah dan Rasulnya ternyata berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini ayat Al-Quran. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah. Enggak akan kamu dapati orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang membenci Allah dan membenci Rasul. Tidak mungkin, mustahil. Mana nggak mungkin kamu dapati? Ada dua. Nggak mungkin kamu dapati artinya tidak mungkin terjadi. Tetapi yang benar adalah makna yang kedua, bukan tidak mungkin terjadi. Kalau terjadi, maka berarti bukan orang beriman. Karena orang beriman tidak mungkin cinta pada orang kafir. Nggak akan kau dapati. Berarti ada dua kemungkinan. Memang tidak terjadi, karena tidak akan kau dapati orang beriman kok cintanya pada orang kafir. Nggak mungkin kata Allah. Nggak akan kamu dapati. Mana kedua, kalau ternyata ada orang yang mengaku beriman tetapi cinta kepada orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka
Berarti imannya dipertanyakan. Jangan-jangan bukan orang beriman. Kenapa? Karena ayatnya bilang orang beriman gak mungkin cinta pada mereka. Karena ini ayat berarti keras sekali dan tegas sekali. Tidak bisa kemudian kita berkasih sayang dengan mereka, haram hukumnya. Wadakala Abu Bakar As-Siddiq baitan midras. Abu Bakar As-Siddiq pernah masuk ke tempat ibadahnya mereka. Namanya midras, tempat dirasah. Ternyata didapati di sana banyak manusia berkumpul di hadapan satu orang yang bernama Finhas. Finhas ini tokohnya atau pendetanya yang sedang mengajarkan kepada mereka ulama Yahudi. Dan bersamanya ada pendampingnya dalam salah satu habr yang bernama Asya. Abu Bakar masuk ke tempat ibadah mereka dan kemudian mengingatkan mereka agar masuk Islam. Bahkan masuk menemui Finhas, pimpinannya yang merupakan ulamanya, alim ulamanya. Abu Bakar berkata kepadanya, "Waihak ya Finhas, celaka engkau wahai Finhas. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Tuhan Allah. Aslim, masuk Islamlah kamu. Kamu kenal Allah. Apa enggak takut sama Allah Ta'ala? Demi Allah, innaka la ta'lam anna Muhammadan la Rasulullah. Sungguh saya yakin kamu tahu bahwa Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'akum bil haqqi, datang kepada kalian membawa kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tajidunahu maktuban 'indakum fit Taurati wal Injil. Aku yakin kamu pasti tahu bahwa dia benar-benar Rasul. Karena Allah sudah memberitakan dalam kitab-kitab kalian. Dalam Taurat kalian. Dalam Injil kalian. Lihat dakwahnya Abu Bakar. Kepada Finhas, tokoh pendeta Yahudi. Masuk Islamlah kamu. Takutlah kamu kepada Allah. Apa enggak takut sama Allah? Saya yakin kamu tahu. Kalau Nabi ini hak. Karena beritanya ada dalam kitab kamu. Ciri-cirinya ada dalam kitab kamu. Bukti-buktinya ada dalam kitab kamu. Masuk Islam kamu. Ternyata apa jawaban Finhas? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Betul-betul ucapannya seperti ucapan syaitan iblis. Apa kata Finhas? Wallahi ya Abu Bakrin, ma bina ilallahi min faqrin. Demi Allah, wahai Abu Bakar, kami enggak butuh Allah, katanya. Wa innahu ilaina la faqir, tapi Allah yang butuh kami. Wa man tadarra ilaihi kama yatadarra ilaina. Kami tidak merengek kepada Allah, tapi Allah yang merengek kepada kami. Wa inna anhu la aghniya wa ma huwa 'anna bighani. Kami ghani, maha cukup, tidak butuh Allah, dan Allah yang kurang butuh pada kami. Walau kana 'anna ghaniyan, kemudian dibuktikan ucapan kafirnya ini. Ini permainan lidah. Permainan lidah. Persis seperti ucapan-ucapan kaum filsafat. Bermain kata. Kata Yahudi, kalau saja Allah kaya, maka tidak mungkin minta pinjaman kepada kami. Maksudnya apa? Maksudnya menyindir Quran kalian. Menyindir Quran kalian. Karena dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan lipat-lipat kali, kata Allah. Kalau saja Allah dalam keadaan kaya, gak akan minta pinjaman kepada kami. Dan kalau saja Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, kenapa Allah sendiri berbuat riba, katanya. Qala mastaqrada amwalana kama yaz'um sahibukum. Tidak mungkin Allah meminjam dan meminta pinjaman kepada harta-harta kita sebagaimana dalam kitab kalian yang dibacakan oleh teman kalian itu. Maksudnya Rasulullah SAW. Yanhaakum 'anil riba wa yu'tina. Allah melarang kalian tidak boleh riba, tapi dia sendiri memberi riba pada kita. Barang siapa yang pinjam, memberikan pinjaman pada Allah, Allah akan berikan berlipat-lipat kali. Itu kan riba, katanya. Astagfirullahaladzim. Lihat ya. Mulutnya betul-betul mulut iblis. Ucapannya betul-betul ucapan kufur-kufur yang sangat. Walau kana 'anna ghaniyan ma'atana riba. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kami, enggak mungkin menambah-nambah dengan riba-riba. Itu supaya
kita memberi lagi. Berarti Allah butuh pada kita, katanya. Faghadiba Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar marah besar. Maka karena marahnya fadaraba wajha Finhas, beliau pukul langsung mukanya Finhas. Darban syadidan, dengan pukulan yang keras. Waqal, kemudian berkata, walladzi nafsi biyadihi laula al-'ahd alladzi bainana wa bainaka la darabtu ra'sak. Demi Allah, kalau saja enggak ada ikatan perjanjian antara kami dengan kalian, kami akan penggal lehermu. Kalau saja enggak ada perjanjian antara kami dengan kamu, dengan kalian, aku akan penggal lehermu. Ini bukti yang berikutnya. Kalau para sahabat tidak membunuh Yahudi, bukan karena cinta pada mereka, bukan. Tapi mereka kafir yang terikat perjanjian. Alhamdulillah. Laula al-'ahd alladhi bainana wa bainaka la darabtu ra'saka ya aduwallah. Kalau saja enggak ada ikatan perjanjian antara kami dengan kalian, aku penggal lehermu, wahai musuh Allah. Padahal Finhas, maka Finhas bergegas pergi menemui Rasulullah SAW. Untuk apa kira-kira? Menemui Rasulullah SAW. Biasa mereka. Kalau ada pelanggaran dari para sahabat, langsung lapor kepada Rasulullah SAW. Tuh, sahabat kamu melanggar. Tetapi kalau mereka melanggar, mereka sembunyi-sembunyi dan selalu melanggar. Tapi sekali ada sahabat yang melanggar, dan itu pun karena sebab mereka sendiri, mulai mereka langsung datang kepada Nabi lapor. Ya Muhammad, undur ma sana'a bi sahibak. Wahai Muhammad, lihatlah apa yang dilakukan oleh temanmu kepadaku. Lihatlah. Waqala Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, ma hamalaka 'ala ma sana'at. Wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan dan apa yang membawamu berbuat seperti itu? Maka Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, inna aduwallah qala qawlan 'azima. Ya Rasulullah, ini musuh Allah ini mengucapkan kalimat yang mengerikan. Kalimat yang sangat besar. Dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala fakir, miskin, butuh pada kita, dan dia menganggap dirinya kaya, tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Falamma qala dzalik, maka ketika dia berkata seperti itu, ghadibtu lillahi taala. Ketika dia mengucapkan ucapan yang seperti itu, yang mengerikan seperti itu, maka aku pun marah ya Rasulullah. Marah karena Allah Subhanahu wa taala, dan aku pukul wajahnya. Fajahada dzalika Finhas. Ternyata si Finhas, si kafir Yahudi, mengingkari. Aku tidak mengatakan demikian. Aku tidak mengatakan demikian. Aku hanya mengatakan di kitabmu Allah minjam. Kalau Allah minjam, kan berarti fakir. Maksudnya bukan menyalahkan Allah, tapi menyalahkan Al-Quran. Al-Quran kamu itu gak benar. Masa menyatakan fakir? Masa menyatakan dengan kalimat pinjam? Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayatnya dalam Al-Quran. Laqad sami'allahu qawlal ladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kata Allah, Allah mendengar ucapan orang-orang yang berkata bahwa Allah fakir, kamilah yang kaya. Kata Allah selanjutnya, sanaktubu ma qalu, kami akan catat ucapan mereka. Wa qatlahumul anbiya, dan bagaimana mereka membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Wa naqul, dan kami akan katakan pada mereka, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang pedih yang membakar, kata Allah. Dan kemudian Allah turunkan ayatnya tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wa ma balagha dzalika fi dzalika minal ghadab, dan apa yang menyebabkan Abu Bakar marah Allah turunkan. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan pasti kalian akan mendengar ucapan-ucapan dari mereka ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani yang sebelum kalian. Walladzina wa minal ladzina asyraku, dan juga dari orang-orang musyrik, adzan katsira, kalian pasti akan mendengarkan kalimat yang seperti itu banyak. Adzan katsira, ada artinya gangguan-gangguan, katsiran banyak, gangguan-gangguan yang sangat banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau engkau sabar dan bertakwa, maka sungguhnya itu merupakan azmil umur, perkara yang betul-betul mantap dan tegas.
Allah katakan kamu akan mendengar kalimat itu. Kalau orang kafir mencerca dari dulu. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita, mengingatkan Abu Bakar dan mengingatkan kaum muslimin, kalau perjanjian, hati-hati, jaga perjanjian. Mereka mencerca dari dulu, mencerca itu. Emang dulu nggak nyerca? Ketika diberitakan berita-berita bahwa mereka membuat karikatur Rasulullah SAW, membawa bom segala macam, mengejek Rasulullah, marah semua. Dunia marah. Iya kan? Baik, kalau marah, kita dari dulu sebelum dia bikin karikatur, kita udah marah. Sebelum mereka bikin karikatur tentang Rasulullah SAW dan mengejeknya, kita katakan dari dulu mereka mengejek, dan bukan Rasulullah saja. Mereka mengejek Allah dan menyatakan Allah memiliki anak. Apakah boleh kemudian melanggar perjanjian? Apakah boleh kemudian melanggar urusan masalah ahad? Kata Allah, la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku. Sungguh-sungguh pasti kalian akan mendengar dari orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga dari orang-orang dari kalangan musyrikin. Kalian pasti akan mendengar dari mereka adzan katsira. Kalian akan mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan dari mereka. Adalah gangguan yang menyakitkan. Yu'zi, menyakiti kita, menyakiti hati kita. Kalian akan dengar yang kayak gitu mesti dari mereka. Yang namanya orang kafir wajar. Orang kafir mencerca, jelas. Makanya jangan kalian cinta kasih dengan mereka. Jangan kalian kemudian berbaik-baikan dengan mereka. Adapun menahan tangan kita untuk tidak menumpahkan darah mereka karena mereka dhimmi, atau karena mereka muahad, atau karena mereka muwatin, maka itu hanya hukum dari Allah yang kita harus pegang. Bukan karena kita cinta pada mereka, bukan. Karena hukumnya dilarang. Maka kita ucapkan seperti ucapan Abu Bakar, dan kita ucapkan seperti ucapan Rasulullah SAW. Ketika ucapan Rasulullah pada utusan Musailamah, kalau saja tidak dilarang aku bunuh kalian berdua. Demikian pula ucapan Abu Bakar, kalau saja bukan karena perjanjian antara kami dengan kalian, sungguh aku penggal lehermu, wahai musuh Allah. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin syarumati. Thumma qala fi maqala Finhas. Kemudian Allah ceritakan pula apa yang diucapkan oleh Finhas dan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Allah katakan tentang mereka, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Kata Allah, wa id akhadallahu, dan ketika Allah. Kalau kalimat ketika maknanya ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian ahlul kitab. Isi perjanjiannya, hendaklah kalian sungguh-sungguh menyampaikan pada manusia. Dan jangan kalian sembunyikan. Dan jangan kalian lemparkan di balik punggung-punggung kalian. Dan jangan kalian jual dengan harga yang murah. Sungguh sejelek-jelek apa yang kalian jual, sejelek-jelek apa yang kalian dapatkan. Ini sejelek-jelek yang kalian dapatkan. Ilmu agama mereka jual untuk mendapatkan harta dunia. Maka berarti mereka membeli dunia. Dikatakan sejelek-jelek apa yang mereka beli, mereka membeli dunia dengan agamanya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzabi wa lahum 'adzabun alim. Kata Allah, jangan kamu kira mereka-mereka yang gembira, yafrahun, yang gembira karena apa yang mereka dapatkan. Kemudian mereka senang dengan pujian-pujian terhadap apa yang mereka tidak lakukan. Jangan dikira bahwa mereka akan selamat, kata Allah. Jangan dikira mereka akan mendapatkan mafazah, akan mendapatkan keberhasilan, kemenangan, keselamatan dari adab. Kata Allah, jangan dikira mereka akan selamat dari adab. Walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Demikian ya khairin a'azakumullah. Ayat yang turun ketika itu menceritakan tentang ucapan Finhas, sang Yahudi yang kurang ajar kepada Allah, yang kemudian Abu Bakar marah dan memukulnya, dan kemudian datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menegurnya. Apa yang membawa engkau untuk melanggar, wahai
Abu Bakar. Dijawab dengan jawaban-jawaban, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.